Bapa berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Allah yang seperti Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kami. Mulai ketika mau damai di surga, termasuk mengasihi kami, mengaruniakan Roh Kudus-Mu, agar kami semua setiap orang yang percaya dipenuhi diurapi oleh kuasa Roh Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami percaya kami setiap yang ada di tempat ini, untuk setiap jemaat Tuhan, kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, bagaimana lawatan mujizat-Mu terjadi bagi kami, biar kami memiliki kuasa melayani dan mengambil kebenaran Tuhan. Buat setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu berkat, firman-Mu menguatkan kami, dan kami yang mendengar kebenaran firman-Mu akan diberi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat siang, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pagi hari ini, siang hari ini kita masih bisa beribadah di hadapan Tuhan, dan kita sudah memasuki hari yang keempat, di mana hari Tuhan yang lain bagikan bagi kita semua adalah dengan tema Tuhan, yaitu hidup yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang dibaptis oleh Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, iya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hidup yang dibaptis oleh Roh Kudus ini adalah janji Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, dan dia berkata, kamu telah mendengar bagaimana Yohanes telah membaptis dengan air, maka sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita bisa dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus adalah bagaimana kita bisa menyelami ke dalam Roh Tuhan yang berlimpah-limpah dan tidak akan terlupakan, sehingga menciptakan hubungan orang percaya dengan pribadi ilahi yang memberi kuasa. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana hubungan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan yang tidak bisa terlupakan di dalam hidup kita, sehingga
kita akan mengerti dan memahami bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya Yesus ingin supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sama juga dengan istilah janji Bapa. Dan sama juga dengan istilah dipenuhi oleh Roh. Sama juga dengan istilah pencurahan Roh. Sama juga istilah turunnya Roh yang menunjukkan peristiwa yang sama, yaitu baptisan Roh. Di dalam pengakuan iman yang baru saja kita baca, bahwa setiap orang yang percaya harus dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tanda awal mereka yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus dibaptis oleh Roh Kudus saat ini. Kenapa? Karena kita harus memenuhi pemenuhan roh yang terjadi di dalam hidup kita secara berulang-ulang. Di mana pemenuhan yang pertama itu disebut baptisan, dan pemenuhan yang berikutnya disebut kepenuhan roh. Jadi memenuhi kebutuhan roh itu bisa terjadi secara berulang-ulang. Dan ketika saudara pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah namanya baptisan roh. Dan berulang kali dan berulang-ulang yang berikutnya namanya pemenuhan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang percaya itu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Pada saat pagi hari ini kita akan membahas bersama apa yang kita alami ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Apa yang kita alami kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah kita akan bisa berbahasa roh. Kita akan bisa memiliki bahasa roh. Kita akan buka di dalam kitab Kejabaran Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-44 sampai 48. Kejabaran Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 48, demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dan golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehlah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang pertama, saudara, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan bisa berbahasa roh. Saudara Rasul mengatakan bagaimana Cornelius, seorang perwira perang Italia, dia mengalami penglihatan dari Tuhan. Dan dia berkata, kamu harus bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan kamu harus memerintahkan supaya menjemput orang itu di Yope. Dan dia bernama Simon, yang disebut orang Petrus. Lalu Cornelius memerintahkan kepada hambanya untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Lalu Simon Petrus pun mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan bagaimana dia diperlihatkan ada binatang yang najis, ada binatang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu kalau Tuhan mengatakan halal maka harus halal. Lalu di situ Petrus berkata, apa maksud Tuhan ini dengan penglihatan yang dia alami saat itu, saudara? Lalu tidak berapa lama datanglah
Tuhan berkata, jangan takut, temuilah mereka karena aku yang mengutus mereka. Ternyata orang itu adalah hamba dari Kornelius, dan Kornelius dan orang ini menjemput Simon Petrus untuk menemui Kornelius. Dan pada saat itu saudara, ketika Simon Petrus sudah berada di rumah Kornelius, dan disitulah terjadi bagaimana Tuhan mengurapi mereka. Bukan hanya Kornelius, tetapi seisi rumah itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Itu saudara sekalian dalam nama Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi gereja kita, gereja Bethel Indonesia. Di dalam pengajarannya pengajarannya berkata, tanda awal orang yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Itu sebabnya saudara, karena baptisan roh itu adalah karya Allah yang berbeda dengan karya roh dalam pertobatan seseorang, melainkan dia adalah kelanjutan dari karya pertobatan itu sendiri. Dan tanda awal baptisan roh adalah berbahasa roh. Saudara dalam nama Tuhan, jadi baptisan roh itu adalah kelanjutan dari karya pertobatan orang percaya. Baptisan roh itu bukan tanda pertobatan, tetapi adalah lanjutan dari pertobatan saudara. Dan ketika dia sudah melanjutkan ke langkah selanjutnya, tingkat selanjutnya, dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tanda awalnya adalah dengan berbahasa roh. Ada banyak orang yang berkata, kenapa saya tidak bisa berbahasa roh? Kenapa saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa saya tidak juga dibaptis oleh Roh Kudus? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam Tuhan? Ada banyak orang yang bertobatnya itu bertobat pura-pura, saudara. Sabtu atau Minggu dia hidup kudus, tetapi Senin sampai Sabtu dia seperti iblis yang bertanduk dua. Minggu dia sangat terlihat seperti orang suci, menyanyinya sangat gembira, gitu kan. Penyembahannya juga luar biasa. Tetapi ketika hari Senin sampai hari Sabtu berubah, taringnya keluar, tanduknya keluar. Iblis berkuasa di dalam dirinya. Pertobatannya nggak sungguh-sungguh, saudara. Itu sebabnya kenapa Roh Tuhan belum ada di dalam hidupnya, karena dia belum mengalami pertobatan yang sungguh. Masih suka berjudi, masih suka merokok, masih suka mabuk-mabukan, masih suka foya-foya, masih suka amarah, ya kan? Masih suka selingkuh sana sini, masih suka berkata kasar, ya kan? Berkata jorok, menghina orang ringan tangan. Pertobatannya sia-sia. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, seseorang yang berbahasa roh adalah seseorang yang tanda awalnya adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Itu baru tanda awal, saudara. Tanda awal. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan di dalam Alkitab kita banyak sekali menuliskan bahwa manifestasi berbahasa roh itu selalu muncul di dalam peristiwa baptisan roh. Bagaimana kita melihat di hari Pentakosta 120 murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka semua berbahasa roh. Lalu bagaimana rumah Kornelius yang dibaptis dengan Roh Kudus, semua mereka berbahasa roh. Lalu bagaimana orang-orang Samaria yang juga dibaptis oleh Roh Kudus, semua berbahasa roh. Lalu murid-murid Efesus
mengalami pertobatan, dia juga berbahasa. Jadi berbahasa roh itu bukan kita mengada-ngada. Karena bahasa roh itu, saudara, adalah bahasa yang berasal dari roh itu sendiri, bukan yang berasal dari manusia, bukan dibuat-buat, bukan yang asal-asalan, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang mengucapkan, mengeluarkan kata dari mulut manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, manifestasi bahasa roh itu ada dua. Yang pertama ada namanya glosolalia, yaitu bagaimana bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan atau mendengarkan, karena memang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Karena bahasa itu adalah ilham atau dorongan dari Roh Kudus. Itu yang dinamakan glosolalia. Bahasa yang tidak kita mengerti, bahasa yang tidak pernah kita dengar sama sekali, dan bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Tetapi bahasa itu kita keluarkan, kita ucapkan dari mulut kita karena dorongan dan ilham dari Roh Kudus. Itu namanya glosolalia. Lalu manifestasi roh, bahasa roh itu ada yang namanya senolalia, yaitu bagaimana bahasa asing yang ada di dunia ini yang kita ucapkan padahal belum pernah dipelajari sebelumnya. Itu yang dinamakan senolalia. Bagaimana kita mengucapkan bahasa asing yang ada di bumi ini, tapi kita tidak pernah pelajari sebelumnya, tapi kita bisa berkata-kata. Di hari Pentakosta ini itu terjadi. Ada yang orang berkata, oh, mereka menggunakan bahasa dari Ibrani, dari Galatia dan yang lainnya. Padahal mereka bukan orang itu. Ini yang dinamakan senolalia. Jadi manifestasi dari Roh Kudus adalah bagaimana kita bisa berbahasa. Itu sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami itu? Kita harus meminta kepada Tuhan, meminta, merendahkan diri, menanggalkan, melepaskan semua yang ada di dalam dirimu hari ini. Segala kehebatan, kemampuan, keangkuhan, kesombongan, lepaskan, tanggalkan semua. Sujud merendahkan diri, meminta agar Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Apa fungsi dari bahasa roh itu sendiri dalam hidup kita, saudara? Yang pertama adalah akan menolong kita ketika kita sedang lemah. Apa yang menjadi persoalanmu saat ini ketika kau menyembah Tuhan dan kau menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan engkau berbahasa roh yang dikeluarkan oleh Roh Tuhan di dalam dirimu, itu akan menolong hidupmu ketika kau lemah. Karena roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia yang akan menolong saudara, menguatkan hidup saudara, membangkitkan semangat hidup saudara. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhanlah yang akan menolong hidup saudara. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Ada banyak orang saat ini bunuh diri karena putus cinta. Ada banyak orang bunuh diri karena masalah ekonomi. Ada banyak orang bunuh diri karena kesulitan yang dialami saat ini. Tapi kalau saudara memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara, itu akan menolong hidup saudara. Amin. Itu akan membangkitkan semangat saudara. Ya, saya putus cinta, ya nggak apa-apa lah, masih banyak yang lain. Oh, saya kesulitan ekonomi saat ini. Oh, saya percaya Tuhan tolong saya. Oh, saya sedang depresi, saya stres, usaha saya bangkrut, saya ditipu orang. Oh, nggak apa-apa, saya pasti ada Tuhan yang sanggup menolong. Ketika kita berkahsa roh, saudara, itu akan membangkitkan iman kita. Itu akan menyegarkan roh kita.
memuji Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan, sehingga dapat memelihara kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Itu sebabnya ketika saudara menjaga agar tetap penuh, agar saudara tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara menyembah Tuhan lebih dalam di dalam berbahasa roh. Lebih dalam saudara lakukan lebih secara rutin. Nah, jadi yang pertama saudara, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan mengalami bahasa. Yang kedua, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan menerima karunia Roh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, pada saat itu Filipus sedang berada di Samaria. Dan pada saat itu Filipus melakukan banyak sekali kuasa dan mujizat dari Tuhan. Dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang yang sakit, ya kan? Dia melakukan kuasa ketika Filipus sedang berada di Samaria. Sehingga banyak orang yang meminta untuk dibaptis secara selam oleh Filipus, dan Filipus melakukan itu, saudara. Dibaptis secara selam. Lalu ketika rasul-rasul Tuhan yang berada di Yerusalem mendengar kabar itu, maka diutuslah Simon Petrus untuk pergi ke sana, ke Samaria. Dan ketika sampai di Samaria, Simon Petrus berkata, Filipus, apakah mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Filipus berkata, belum. Mereka semua sudah dibaptis selam, tetapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka pada saat itu Petrus mengurapi mereka semua, dan terjadilah manifestasi roh. Dan ketika itu ada seorang yang bernama Simon. Simon adalah ahli sihir yang terkenal pada saat itu. Bahkan Simon sendiri pun juga ikut dibaptis saat itu, saudara. Dengar Filipus menyampaikan kebenaran firman, lalu Simon juga ikut dibaptis. Tetapi ketika Simon melihat bagaimana Petrus melihat mengurapi orang-orang Samaria, ini bukan Simon Petrus ya, bukan Simon yang lain. Simon berkata, berikanlah aku roh itu, agar aku juga memiliki bahasa seperti itu. Tetapi Simon berkata, hai kau yang berbuat kejahatan, pergilah kau dan nyala. Karena Simon Petrus tahu kalau Simon melakukan kuasa, meminta kuasa itu hanya untuk mengeruk Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan memiliki karunia roh. Bagaimana baptisan roh? Bagaimana baptisan roh pemberdayaan orang Kristen guna sebuah pelayanan dan juga memberi daya kepada orang untuk melayani dan bertahan dalam penderitaan yang dialami akibat pelayanan tersebut. Baptisan roh membuat kita untuk tetap terus bertahan melayani Tuhan meskipun penderitaan kita melayani di dalam pelayanan. Bagaimana kita melihat pandemi virus COVID-19 membuat kita harus beribadah di rumah. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun harus beribadah di rumah. Lalu bagaimana kita harus siap sedia memenuhi kebutuhan jemaat secara rohani dengan tayangan live streaming, ya kan? Harus minimal mengisi kuota, mengisi paket supaya untuk live, dipersiapkan handphonenya, gitu kan? Lalu live streaming tidak disaksikan banyak jemaat. Bagaimana kita khotbah, kita worship juga tidak disaksikan jemaat, hanya kita menyaksikan handphone saja. Ini belum penderitaan yang hebat. Ini mah tidak seberapa, saudara, dalam pelayanan Tuhan. Tetapi ada lagi
penderitaan yang lebih hebat. Bagaimana mereka banyak sekali kalau kita perhatikan tempat-tempat ibadah yang dibakar, gereja yang dilarang berdiri, lalu gereja yang tidak diperbolehkan untuk berdiri di beberapa daerah. Awal penderitaan karena melayani Tuhan. Tetapi karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa bertahan. Itu sebabnya kenapa Stefanus dia bisa bertahan dalam melayani Tuhan. Bahkan sampai mati pun dia harus dirajam, dilempari batu. Dia masih tetap bertahan imannya di dalam Yesus Kristus. Karena Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menguatkan hidup, Roh Kudus memberikan dorongan di dalam hidup. Setialah kepada Tuhan sampai seumur hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pemberian karunia baptisan Roh adalah kedaulatan Roh kepada orang-orang percaya yang menanti dan meminta di dalam dengan iman baik maupun tanpa penumpangan tangan. Jadi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh itu akan memberikan kita karunia di dalam melayani Tuhan bagi setiap orang yang meminta dan menanti karunia Roh itu di dalam hidupnya. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan memiliki karunia dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam melayani Tuhan kita membutuhkan kuasa. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan memberikan kau kuasa, yaitu melalui Roh yang dicurahkan atas. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang sakit tidak bisa disembuhkan, orang mati tidak bisa dibangkitkan, orang susah tidak bisa dipulihkan. Tanpa kuasa Roh Kudus, pelayanan kita sia-sia. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang lain tidak melihat mujizat Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara akan capek, akan lelah sendiri. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara melayani akan merasa bosan. Tanpa kuasa Roh Kudus, pelayanan saudara sepertinya datar, sepertinya begini-begini saja. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara melayani sia-sia. Tanpa kuasa Kudus, orang lain tidak melihat ada karya Tuhan. Itu sebabnya saudara, karunia Roh dibutuhkan di dalam hidup kita ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana karunia Roh adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang keluar dari kekayaan kemurahan hati Tuhan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara tidak bisa paksa kalau saudara harus memiliki karunia kesembuhan. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan orang, ya itu memang anugerah Tuhan. Ada yang Tuhan kasih untuk karunia mengajar, ya itu Tuhan pakai untuk dia dalam mengajar. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk berkata-kata hikmat. Sepertinya kalau dia yang berkata membuat hati ini tenang, ada seperti itu saudara. Kata-katanya itu membangkitkan semangat, kata-katanya itu menguatkan iman, bukan? Mungkin Pastor bisa karunia berkata-kata hikmat dia punya. Haleluya kan? Sepertinya kalau mendengar kata-kata Pastor Ishak ini, wah sejuk hati, lembut, kan? Lalu bagaimana orang bisa memiliki karunia untuk melakukan mujizat? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, karunia yang diberikan oleh Roh Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ada 3. Yang pertama itu karunia pernyataan, karunia untuk mengucapkan kata-kata. Nah, karunia untuk mengucapkan kata-kata hikmat, pengetahuan, dan juga bisa membedakan. Yang kedua adalah karunia kuasa, yaitu karunia untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib
karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia besar. Yang ketiga adalah karunia pengungkapan, yaitu untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa. Jadi kalau saudara tidak memiliki karunia bernubuat, jangan sekali-sekali saudara bernubuat. Saya membuat bulan Juli corona akan hilang. Tunggu dulu. Kalau bulan Juli corona nggak hilang, itu membuat tanda salah. Jangan-jangan saudara asal-asalan bernubuat. Jadi harus dalami dulu. Apakah benar Tuhan memberikan saya karunia? Apakah benar Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh? Apakah benar Tuhan kasih karunia menyembuhkan? Kadang-kadang kalau kita melihat ada hamba Tuhan, pendeta itu kan, dia bisa menyembuhkan orang, sepertinya aduh saya juga pengen seperti dia. Eksperimennya ya keluarga kita gitu kan, anak kita sakit kita tumpang tangan kan, jangan kita ajarin air kan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih itu ya saudara tidak bisa maksa. Tapi kalau Tuhan kasih saudara karunia yang lain, itulah yang saudara tingkatkan untuk melayani Tuhan. Ingat, setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan tujuannya hanya satu, untuk melayani Tuhan. Jadi jangan main-main saudara. Tuhan kasih karunia itu untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir adalah ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter Kristus, yaitu kita akan berbuah di dalam Roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menjelaskan bagaimana buah hasil dari Roh Kudus itu sendiri. Maka dikatakan, barang siapa yang tidak menghasilkan buah di dalam Roh, dia tidak memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Roh memenuhi hidup seseorang. Ketika karunia memunculkan bagian keluar bagi orang lain, maka berbuah di dalam Roh itu adalah memenuhi ke dalam diri kita. Bagaimana memunculkan buah Roh sehingga karakter orang yang percaya diperbaharui supaya semakin melekat kepada Kristus. Karakternya bukan karakter bawaan, tetapi karakter hidupmu diperbaharui supaya saudara melekat kepada Kristus. Sebelumnya saudara adalah orang yang amarah, mencemburu, orang yang selalu berkata-kata kasar, menghina, hidup di dalam kenajisan, percabulan, pesta pora dan yang lainnya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka karaktermu akan diperbaharui supaya semakin melekat kepada Kristus. Saudara kasih dalam nama Tuhan, buah Roh Kudus itu sebetulnya hanya satu buah. Hanya satu buah. Di terjemahannya pun di dalam bahasa Yunani, buahnya itu hanya satu. Dan memiliki 9 rasa. Jadi buahnya itu hanya satu, tetapi rasanya itu ada 10. Kalau saudara pernah makan apel, apel itu kan ada rasa manis, ada rasa asam juga, kan? Ada rasa pahit juga, kan? Dalam satu buah. Nah, buah roh itu adalah dalam satu buah, tetapi memiliki 9 rasa. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki buah di dalam berhubungan dengan Allah secara vertikal, yaitu kita memiliki pengalaman Kristen di dalam berhubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kasih-Mu, sukacitamu, damai sejahtera terjadi di dalam hidup saudara, dalam situasi dan keadaan apapun. Baik saudara sudah punya persoalan maupun tidak punya persoalan, kasih
terjalin baik, bahkan semakin bertambah-tambah besar. Jangan ketika saudara punya masalah, saudara malah tidak datang ke gereja. Saudara malas berdoa, hanya menangis terus. Aduh Tuhan, kenapa ya dia tinggalkan saya? Aduh Tuhan, kenapa dia melakukan itu ya Tuhan? Aduh Tuhan, menangis terus. Jangan biarkan masalahmu membuat saudara hilang kasihmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana saudara tetap terus bersuka cita meskipun uang di dompet sudah menipis, tetap suka cita. Amin. Meskipun gaji dipotong karena COVID-19, tetap bersuka cita. THR dipotong, bahkan THR nganggur, tetap bersuka cita. Amin. Meskipun tidak ada yang lagi sembako buat kita tidak dapat dana bansos, tetap bersuka cita. Jangan dia dapat dari RT, kok kami nggak dapat, kami yang di rumah ini dapat. Dia orang luar pun dapat sembako. Jangan gitu. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing dari Tuhan. Tenang saja ya, jangan kecewa. Meskipun dana hibah tidak cair, tetap sukacita. Meskipun kita lebaran tidak kemana-mana, kita di rumah terus, kita gereja juga harus di rumah, ibadah di rumah, tetap bersukacita. Jangan karena ibadah di rumah, apa itu ibadah live streaming? Itu nonton dari handphone kecil layarnya. Ada yang begitu saudara, kadang-kadang orang. Tetap mengalami damai sejahtera. Meskipun saudara dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, direndahkan orang, dijelek-jelekan orang, tetap mengalami damai sejahtera. Damai itu jangan hilang ketika saudara punya persoalan. Damai itu jangan pergi ketika saudara sedang dihina orang. Damai itu tetap ada di dalam segala situasi yang ada. Karena Tuhan yang memberikan damai itu, Tuhan yang memberikan sukacita itu. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki buah dalam hubungan dengan sesama kita, yaitu secara horizontal dengan tingkah laku Kristen kita kepada orang lain. Tingkah laku itu adalah perbuatan sehari-hari yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Buah apa itu? Yaitu buah kesabaran, buah kemurahan, dan buah kebaikan. Bagaimana saudara tetap sabar? Ya kan? Ketika saudara menunggu orang, ternyata dia datangnya lama, saudara kasih sabar. Ya kan? Ketika saudara merawat anak saudara, meskipun dia sangat aktif mendidik anak saudara, saudara masih sabar. Lalu bagaimana saudara tetap memiliki kemurahan kepada orang lain, tetap senyum, tetap menyapa orang, meskipun dia sudah melukai hati kita, meskipun dia sudah menghina kita, meskipun dia sudah merendahkan kita, kita tetap memiliki kemurahan dan kita tetap baik kepada orang lain. Lalu buah yang selanjutnya saudara adalah bagaimana hubungan diri kita sendiri, yaitu internal diri kita untuk hidup kita dan diri kita sendiri, yaitu bagaimana budi pekertimu sebagai orang Kristen, bagaimana kesetiaan saudara, bagaimana kelemah lembutan saudara, bagaimana penguasaan diri saudara. Itu Tuhan lihat semuanya. Apakah saudara setia di masa pandemi ini? Meskipun ibadah, tapi tetap setia menonton atau ibadah di gereja, itu Tuhan lihat. Jangan mentang-mentang ibadah di gereja, gak dilihat gembala ini, gak dilihat itu gembala ini, udahlah los saja hari Minggu, tidur, bangun jam 10 pagi, jam 12 siang bebas, gitu kan? Mancing, gitu kan? Ya kan? Karena Tuhan sedang melihat bagaimana ini sebetulnya pandemi COVID ini adalah ujian kesetiaan buat kita dan Apakah saudara di rumah tetap setia
setia mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus kita selama 10 hari, nah itu kan belum tentu semuanya ikut. Karena saya lihat di Facebook gereja kita yang menonton ibadah itu kebanyakan jemaat dari luar. Tapi puji Tuhan, kita sudah bisa go internasional gitu ya. Sudah bisa keluar dari Kedoya, semua orang bisa lihat gitu kan. Setia itu Tuhan perhatikan dalam hidup saudara. Setia beribadah kepada Tuhan, setia dalam pasanganmu juga itu setia. Antara suami dengan istri tetap setia, sehidup sesurga. Saya katakan kami harus sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Karena kalau mati belum tentu saya masuk surga, atau belum tentu istri saya masuk surga. Tapi kalau sehidup sesurga, saya sama istri saya, sama anak-anak saya, kami bisa bersama-sama di surga. Itu sehidup sesurga. Itu awalnya kesetiaan. Nanti yang membingungkan adalah ketika saudara menikah, istri saudara banyak. Istri saya yang mana ini kan? Ketika saudara menikah, suami saudara banyak. Suami saya yang mana ini gitu kan? Itu bukan sehidup sesurga. Kesetiaanmu sedang menguji saat ini. Lalu bagaimana saudara bisa menguasai diri? Masa-masa pandemi adalah masa kita menguasai diri. Menguasai diri dalam hal konsumtif itu juga menguasai diri. Bagaimana bisa menahan belanja saudara? Ya kan? Tidak lagi belanja yang mahal-mahal, tidak lagi belanja online, tetapi saudara sedang menge-save keuangan. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Ini penguasaan diri juga. Tidak belanja banyak-banyak. Biasanya kami kalau gajian langsung ke mall, teralih main bola, ya kan, makan di sana, habislah banyak di sana. Tapi masa sekarang kita menguasai, bisa menahan diri supaya ego kita tidak berkelanjutan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, seseorang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia harus berbuah di dalam Roh. Satu buah tapi punya 9 rasa. Artinya saudara harus memiliki 9 rasa itu di dalam hidup tanpa terkecuali. Karena Roh Tuhan sudah ada di dalam hidup saudara. Karena saudara sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka milikilah karakter Kristus di dalam hidup saudara. Baptisan Roh Kudus adalah anugerah karunia Tuhan. Jangan sia-siakan Roh Kudus di dalam hidup saudara, dan biarkanlah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah